Selamat pagi, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, Alprit, Nurhidayah, dan Rahmat Dodi Saputra. Di sini kami akan membahas tentang anggaran biaya tenaga kerja langsung. Langsung saja masuk ke pembahasannya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang anggaran biaya tenaga kerja langsung. Kita masuk ke slide yang pertama. Apa itu standar tenaga kerja? Standar tenaga kerja merupakan faktor penting dalam proses produksi. Dalam rangka pengelolaan sumber daya manusia, standar produksi diperlukan. Standar tenaga kerja merupakan jumlah waktu yang secara beralasan dipakai untuk melaksanakan kegiatan tertentu dengan berdasar waktu atau derajat tertentu, dengan memanfaatkan metode yang telah ditentukan berdasar kondisi kerja yang normal. Standar tenaga kerja sangatlah penting, karena tenaga kerja yang melakukan pekerjaan sangat menentukan tercapainya tujuan-tujuan organisasi. Standar-standar ini memenuhi kebutuhan para karyawan, memberikan ukuran kinerja bagi organisasi, dan memperlancar penjadwalan dan penentuan biaya operasi. Standar biasanya ditentukan berdasarkan salah satu dari teknik pengukuran kerja, yakni yang pertama, analisa gerak, yang kedua, analisa waktu, yang ketiga, sampling kerja. Apa itu analisa gerak? Analisa gerak merupakan pengamatan terhadap gerak-gerakan yang dilakukan dalam rangka proses produksi satu jenis barang tertentu. Dalam analisis ini, diteliti gerak-gerak yang ada dalam pekerjaan dan diambil gambarnya untuk dianalisis gerak mana yang tidak perlu. Analisa waktu merupakan perhitungan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk setiap gerakan yang dilakukan dalam rangka proses produksi. Sebagai hasilnya, dilakukan analisa gerak dan waktu ini diperoleh waktu atau waktu standar yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit barang tertentu yang dinyatakan dengan Direct Labor Hour atau DBH. Terus yang ketiga, sampling kerja. Sampling kerja adalah teknik pengukuran kerja yang terdiri atas pengambilan pengamatan secara acak karyawan untuk menentukan proporsi waktu yang mereka pakai di dalam mengerjakan berbagai jenis kegiatan. Teknik ini bermanfaat terutama untuk menganalisa kegiatan kelompok dan kegiatan yang bersiklus lama dan dicatat dalam bentuk hitungan waktu. Selanjutnya kita ke slide berikutnya. Setelah dihitung jam tenaga kerja langsung untuk masing-masing jenis barang, kemudian kita buat perkiraan tentang tingkat upah rata-rata atau average wage rate untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Cara yang termudah untuk mencari tingkat upah rata-rata per orang per jam tenaga kerja langsung adalah dengan membagi jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja langsung dengan jumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan. Selanjutnya, kita masuk ke contohnya. Pada slide ini dijelaskan, pada tahun 2002-A10 dalam sebuah perusahaan tenaga kerja langsung pada pabrik digolongkan menjadi 3 tingkatan, yakni golongan pertama, kedua, dan ketiga. Upah per jam buruh langsung masing-masing golongan adalah untuk yang golongan pertama Rp450 per orang atau DLH dan golongan keduanya Rp600 per orang atau per DLH dan golongan yang ketiga Rp750 per orang atau DLH. Jumlah masing-masing golongan adalah untuk golongan yang pertama 50 orang, golongan yang kedua 20 orang, golongan yang ketiga 5 orang. Tingkat upah rata-rata tenaga kerja langsung adalah untuk golongan yang pertama tingkat upahnya Rp450, jumlah tenaga kerjanya 50 orang, jumlah DLH-nya 100 dan jumlah total semuanya 2.250.000.
Untuk golongan yang kedua, tingkat upah per jamnya 600, jumlah tenaga kerjanya 20 orang, jumlah DLH-nya 100, dikalikan sehingga totalnya menjadi 1.200.000. Untuk golongan yang ketiga, tingkat upah per jamnya Rp750, jumlah tenaga kerjanya 5 orang, jumlah DLA-nya 100, dan total semuanya menjadi Rp375.000. Untuk jumlah tenaga kerja per orang kita jumlahkan dulu, 50 ditambah 20 ditambah 5, jadi totalnya menjadi 75 orang. Sedangkan untuk jumlah DLH-nya 100 dan untuk jumlah tingkat upah per jamnya menjadi Rp3.825.000. Tingkat upah rata-rata Rp3.825.000 dibagi dengan 7.500 sama dengan Rp510 per DLH. Baiklah, kita ke slide berikutnya. Catatan. Perlu diperhatikan bahwa tingkat upah rata-rata dapat berubah apabila terjadi perubahan rasio dalam penggunaan tenaga kerja, seperti rasio kuantitas masing-masing golongan tenaga kerja. Yang kedua, rasio tingkat upah masing-masing golongan tenaga kerja. Baik, saya lanjutkan. Kita masuk ke contohnya. Contoh, jika pada tahun 2A11 akan diadakan kenaikan pangkat 10 orang golongan 1 ke golongan 2 dan 5 orang golongan 2 ke golongan 3, sehingga pada tahun 2A11 terjadi perubahan rasio kuantitas masing-masing golongan, yakni untuk jenis tenaga kerja golongan A, 20x5 sebesar 50 orang, 20x6 sebesar 40 orang, golongan keduanya sebesar 20 orang, dan 20x6-nya 25 orang, golongan ketiganya 20x5 5 orang, 20x6 10 orang. Untuk 20x5 ditotalkan menjadi 75, sedangkan 20x6 ditotalkan menjadi 75. Akibatnya, pada tahun 2A11 akan terjadi perubahan tingkat upah menjadi Rp5.040 per orang per DLH dengan perhitungan sebagai berikut. Baiklah, slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nur Hidayah. Baiklah, kita lanjutkan ke tingkat upah tenaga kerja langsung. Di sini kita lihat di tabel golongan 1, di situ tingkat upah per jamnya 450.000. Terus di jumlah TK-nya 40, jumlah DLH-nya 100, terus jumlah keseluruhannya 450 dikali 40 terus dikali 100 itu 1.800. Yang golongan 2-nya tingkat upah per jam 600, jumlah TK-nya 25, terus jumlah DLH-nya 100, kita kalikan hasilnya 1.500. Golongan 3, tingkat upah per jamnya 750, jumlah TK-nya 10, jumlah DLH-nya 100, kita kalikan jadi hasilnya 750.000. Terus jumlah TK itu kita jumlahkan 40 ditambah 25 ditambah 10 itu hasilnya 75. Jumlah DLH-nya tetap 100. Terus jumlah hasil akhirnya kita jumlahkan 1.800 ditambah 1.500 ditambah 750 itu hasilnya 4.050. Terus tingkat upah rata-rata kita bagikan di situ. 4.050 kita bagikan 7.500 sama dengan 540 per DLH. Selanjutnya anggaran tenaga kerja langsung. Di situ yang pertama, anggaran jam tenaga kerja langsung. Untuk menyusun anggaran jam tenaga kerja langsung diperlakukan data
tentang anggaran produksi dan standar jam tenaga kerja langsung. Formula yang digunakan, jumlah jam sama dengan unit dikali standar jam. Di situ ada rumus, jumlah jam kerja langsung sama dengan unit produksi dikali standar jam tenaga kerja langsung. Dengan demikian, dalam anggaran ini harus dicantumkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu kita cantumkan jenis barang yang dihasilkan oleh perusahaan, terus departemen atau bagian yang turut dalam proses produksi, jumlah DLH yang diperlukan untuk tiap jenis barang, periode waktu produksi atau bulan, triwulan, kuartal, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung, diperlukan data tentang jumlah jam tenaga kerja langsung dan standar tarif upah tenaga kerja langsung per jam. Formula yang digunakan, di situ ada rumus jumlah biaya tenaga kerja langsung sama dengan jumlah jam kerja langsung dikalikan tarif upah tenaga kerja langsung per jam. Secara terinci, hal-hal yang tercantum dalam anggaran ini sebagai berikut. Yang pertama, jumlah barang yang diproduksi, jam tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk mengerjakan satu unit barang. Terus selanjutnya tingkat upah rata-rata per jam buruh langsung. Selanjutnya jenis barang yang dihasilkan oleh perusahaan dan periode waktu produksi seperti bulan, triwulan, kuartal, dan lain-lain. Di sini kita lihat ada kasus 1, anggaran tenaga kerja langsung. Dalam rangka menyusun anggaran tenaga kerja langsung, perusahaan Abdikarya mengumpulkan data-data sebagai berikut. Yang A, data produksi perusahaan tahun 2A11. Di situ periodenya sampai triwulan 4. Jumlah produksi atau unit. Dalam triwulan 1 jumlah produksinya 35.000, triwulan 2 40.000, triwulan 3 42.000, triwulan 4 itu 45.000. Terus yang B, penggunaan jam tenaga kerja langsung per unit produksi dan tarif upah per jam. Ada departemen. Dalam departemen itu ada proses 1 dan proses 2. Terus ada SUR atau DLH per unit. Di situ ada produk A, ada produk B, terus tarif upah DLH, ada produk A dan produk B. Dalam SUR, produk A proses 1 itu 0,1, produk B itu 0,2. Terus dalam proses 2, SUR produk A 0,2, produk B-nya 0,15. Di tarif upah per DLH, produk A proses 1-nya 2.000, produk B 2.500. Terus proses 2-nya yang produk A 3.000, produk B-nya 3.000 juga. Berdasarkan data-data di atas, diminta yang pertama menyusun anggaran jam kerja langsung tahun 2A11 secara terperinci. Yang kedua, menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun 2A11 secara terperinci. Penyelesaian kasus 1, anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama, menyusun anggaran jam kerja langsung tahun 2A11 secara terperinci. Di situ anggaran jam kerja langsung perusahaan Abdikarya tahun 2A11 seperti kita lihat dalam tabel. Yang pertama departemen, terus ada unit produksinya, ada produk A yang SUR dan JKL, terus produk B-nya unit dan JKL. Proses 1, triwulan 1, unit produksinya 35.000, produk A SUR-nya 0,1, JKL-nya 3.500. Terus produk B-nya unitnya 0,2, JKL-nya 7.000. Terus dalam triwulan 2 di situ 40.000 unit produksinya, produk A-nya SUR-nya 0,1, JKL-nya 4.000, produk B-nya unitnya 0,2, terus JKL-nya 8.000. Begitupun selanjutnya sampai triwulan 4. Terus selanjutnya
unit produksinya kita jumlahkan, JKL-nya kita juga jumlahkan, terus JKL produk B-nya juga kita jumlahkan. Setelah itu kita ke proses 2, di situ juga sampai triwulan 4, sama nilainya kita masukkan, terus kita jumlahkan unit produksinya, terus produk A-nya kita jumlahkan JKL-nya, produk B-nya juga kita jumlahkan JKL-nya. Terus yang kedua, menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun 20X6 secara terperinci. Anggaran biaya tenaga kerja langsung perusahaan Abdi Karya tahun 2A11. Di situ juga dapat kita lihat di dalam tabel, di situ departemen proses 1 itu sampai triwulan 4, sama seperti yang tadi. Produk A-nya, JKL-nya kita jumlahkan dari triwulan 1 sampai triwulan 4. Terus biaya tenaga kerja langsungnya kita jumlahkan juga. Yang produk B-nya itu JKL-nya kita jumlahkan, terus biaya tenaga kerja langsungnya juga kita jumlahkan. Nah, sekarang di situ juga ada proses 2. Di situ juga dari triwulan 1 sampai triwulan 4, sama seperti yang di atas. Produk A-nya dari triwulan 1 sampai 4 itu kita jumlahkan, biaya tenaga kerja langsungnya juga dijumlahkan. Terus yang produk B-nya itu JKL-nya kita jumlahkan juga, biaya tenaga kerja langsungnya kita jumlahkan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam pembahasan anggaran tenaga kerja langsung, anggaran biaya tenaga kerja langsung. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, pengendalian jam dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja merupakan salah satu jenis biaya yang dapat menjadi salah satu masalah bagi perusahaan. Pengendalian yang efektif dari tenaga kerja langsung bergantung pada kemampuan penyelia, pengawasan langsung, dan laporan kinerja. 2 elemen utama pengendalian biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama, perhatian sehari-hari pada biaya tersebut. Yang kedua, laporan kinerja dan evaluasi hasil. Selanjutnya, laporan pelaksanaan pemakaian tenaga kerja langsung. Yang pertama, jam kerja real. Yang kedua, jam standar untuk output real. Yang ketiga, variasi waktu, yang merupakan selisih antara jam kerja dengan jam standar. Laporan pelaksanaan untuk tenaga kerja merupakan kelanjutan dari laporan pelaksanaan untuk bahan mentah. Selanjutnya ada analisis varians. Formula untuk analisis varians sebagai berikut. Di situ ada rumus varian efisiensi sama dengan jam kerja rencana dikurang jam kerja real dikali tarik upah rencana. Yang selanjutnya ada varians tarif upah rencana dikurang tarif upah real dikali jam kerja real. Terus total varians sama dengan varians efisiensi ditambah dengan varians tarif upah. Di sini ada kasus 2, pengendalian tenaga kerja. Data rencana bulan Juni 2A11 meliputi ada rencana produksi, standar pemakaian jam kerja langsung per unit, tingkat upah rata-rata per jam. Terus ada realisasi bulan Juni 2A11 meliputi unit produksi, jam tenaga kerja langsung selama bulan Juni 2A11, biaya tenaga kerja langsung. Di situ rencana produksinya 22.000 unit, standar pemakaian jam kerja langsung per unitnya ada 0,25 DLH, tingkat upahnya 10.000, unit produksi untuk realisasinya 20.000 unit, jam TKL selama bulan Juni 2011-nya 6.000 DLH, biaya tenaga kerja langsungnya 57 juta. Diminta menyusun laporan pelaksanaan pemakaian jam dan biaya tenaga kerja langsung di bulan Juni 2A11 disertai analisis varians. Laporan pelaksanaan pemakaian jam dan biaya tenaga kerja langsung bulan Juni 2011, di situ ada tabel. Yang pertama ada keterangan, di situ ada rencana produksi unit, rencananya 22.000, terus rencananya disesuaikannya 20.000, realisasinya 20.000, terus sur rencananya 0,25, rencana yang disesuaikan 0,25, realisasinya 0,30, terus jumlahnya 0,05 pada penyimpangan, terus persennya 20. Jumlah JKL-nya
Di situ rencananya 5.500 didapat dari 22.000 dikali dengan 0,25. Terus rencana yang disesuaikannya 5.000 didapat dari 20 dikali 0,25. Realisasinya di situ ada 6.000. Terus jumlahnya ada 1.000. Di 1.000 didapat dari 6.000 dikurang 5.000 pada realisasi dikurang rencana yang disesuaikan. Terus persennya di situ ada 20% didapat dari 1.000 pada jumlah dibagi dengan rencana yang disesuaikan 5.000 dikali dengan 100 maka dapat 20%. Tarif upah rencananya 10.000, rencana yang disesuaikannya 10.000, realisasinya 9.500, jumlah pada penyimpangannya min 500 didapat dari 9.500 dikurang 10.000 pada rencana yang disesuaikan. Persennya min 5%. Terus biaya TKL pada rencananya 55 juta didapat dari 5.500 pada jumlah JKL dikali dengan 10.000 pada tarif upah, maka hasilnya 55 juta. Begitu juga pada rencana yang disesuaikan 50 juta didapat dari 5.000 pada jumlah JKL dikali dengan tarif upah di situ 10.000 maka hasilnya 50 juta. Realisasi di situ 9.500 didapat dari 57 juta dibagi 6.000 maka hasilnya 9.500. Jumlah di situ 7 juta didapat dari 57 juta dikurang dengan 50 juta hasilnya 7 juta. Terus persennya 14%. Sama didapat dari 7 juta dibagi dengan rencana yang disesuaikan di situ 50 juta dikali 100 maka hasilnya 14%. Terus kita masuk ke rumus varians efisiensi. Di situ kita masukkan saja jam kerja rencananya 5.000 dikurang dengan jam kerja realnya 6.000 dikali dengan tarif upah rencananya 10.000 maka hasilnya 10 juta. Di situ merugikan karena 10 jutanya itu negatif. Varians tarif upah sama kita masukkan ke rumus. Tarif upah rencananya 10.000, tarif upah realnya 9.500 dikali dengan jam kerja realnya 6.000 maka hasilnya 3 juta. Di situ menguntungkan. Total varians. Varians efisiensi ditambah dengan varians tarif upah. Di situ nilai pada varians efisiensinya 10 juta ditambah dengan varians tarif upahnya 3 juta sama dengan 7 juta. Kenapa 7 juta? Karena 10 juta itu minus. Jadi minus 10 juta ditambah dengan 3 juta hasilnya 7 juta. 7 juta itu juga minus. Makanya di situ ditulis merugikan.
Baiklah, kita masuk ke fungsi perencanaan dan pengendalian anggaran tenaga kerja. Penyusunan secara baik dari anggaran tenaga kerja dapat mendatangkan beberapa manfaat bagi perusahaan, seperti yang pertama, pemakaian tenaga kerja bisa lebih efisien karena perencanaan dan standar telah ditentukan dengan matang. Yang kedua, pengeluaran atau biaya tenaga kerja dapat direncanakan dan diatur secara lebih efisien. 3. Harga pokok barang dapat dihitung secara tepat. Slide berikutnya. Kasus 3. Perencanaan dan pengendalian tenaga kerja. Dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung, perusahaan Abadi Jaya mengumpulkan data-data sebagai berikut. Yang A, ada data produksi perusahaan tahun 2A11. Periodenya untuk Januari, Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Dan jumlah unit produksinya untuk bulan Januari ada 90.000 unit, dan untuk bulan Februari ada 100.000 unit, dan untuk bulan Maret ada 120.000 unit, dan untuk triwulan 2 ada 320.000 unit, dan triwulan 3 ada 350.000 unit, dan triwulan 4 ada 375.000 unit. Sedangkan yang B, penggunaan jam tenaga kerja langsung per unit produksi dan tarif upah per jam. Untuk Departemen 1 kita lihat proses pertamanya, dan surnya ada 5 DLH, serta tarif upah per DLH-nya ada Rp20.000, Rp20. Sedangkan untuk proses 2 ada 4 DLH dan tarif upahnya ada Rp12. Yang C, realisasi bulan Februari 2A11 meliputi unit produksi 125.000 unit, jam TKL selama bulan Juni 2A11 sebesar 650.000 DLH, dan biaya tenaga kerja langsungnya sebesar Rp9.750.000. Berdasarkan data-data di atas, kita diminta untuk yang pertama, menyusun anggaran jam kerja langsung tahun 2A11 secara terperinci. Yang kedua, menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun 2A11 secara terperinci. Yang ketiga, menyusun laporan pelaksanaan pemakaian jam dan biaya tenaga kerja langsung untuk Departemen Proses 1 pada bulan Februari 2A11 disertai analisis varians. Slide berikutnya. Ini untuk penyelesaian kasus 3 tadi yang slide sebelumnya. Ini untuk penyelesaian kasus 3, perencanaan dan pengendalian tenaga kerja. Yang pertama, kita diminta untuk menyusun anggaran jam kerja langsung tahun 2A11 secara terperinci. Anggaran jam kerja langsung perusahaan Abadi Jaya tahun 2A11. Di situ ada departemen, ada unit produksi, ada Departemen Proses 1, dan ada Departemen Proses kedua. Untuk Departemen bulan Januari, unit produksinya ada 90.000, dan untuk proses 1-nya surnya ada 5, jumlah DLH-nya ada Rp450.000, dan Departemen Proses kedua surnya ada 4, dan jumlah DLH-nya ada Rp360.000. Dan untuk bulan Februari, unit produksinya ada 100.000 unit, dan untuk sur Departemen Proses 1 ada 5, dan JKL-nya ada Rp500.000. Sedangkan Departemen Proses 2-nya surnya berjumlah 4, JKL-nya Rp400.000. Dan untuk bulan Maret, unit produksinya ada Rp120.000, dan Departemen Proses 1-nya surnya ada 5, JKL-nya ada Rp600.000, dan surnya ada 4 untuk proses kedua, serta JKL-nya ada Rp480.000. Sedangkan untuk triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4, unit produksinya ada 320.000 unit, ada 350.000 unit, dan ada 375.000 unit. Sedangkan surnya ada 5 dari Januari sampai triwulan 4.
Dan jumlah JKL-nya untuk yang triwulan 2 ada Rp1.600.000, dan triwulan 3 Rp1.750.000, dan triwulan 4 Rp1.875.000. Sedangkan untuk surproses keduanya sebesar 4. Dan jumlah JKL-nya ada Rp1.280.000 untuk triwulan 2, triwulan 3-nya Rp1.400.000, dan triwulan 4-nya Rp1.500.000. Sehingga ditotalkan unit produksinya sebesar Rp1.355.000. Dan untuk departemen proses 1-nya sebesar Rp6.775.000, dan untuk proses keduanya sebesar Rp5.420.000. Yang kedua, kita diminta untuk menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun 2A11 secara terperinci. Anggaran biaya tenaga kerja langsung perusahaan Abadi Jaya tahun 2A11 untuk periode Januari, Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. JKL-nya untuk departemen proses 1 sebesar Rp450.000 untuk bulan Januari, Rp500.000 untuk bulan Februari, Rp600.000 untuk bulan Maret, dan triwulan 2 Rp1.600.000, dan untuk triwulan 3 sebesar Rp1.750.000, dan triwulan 4 sebesar Rp1.875.000, sehingga ditotalkan menjadi Rp6.775.000. Sedangkan untuk upah per jamnya sebesar Rp20.000 per DLH. Dan untuk biaya TKL-nya untuk Januari Rp9 juta, untuk bulan Februari Rp10 juta, bulan Maret Rp12 juta, triwulan 2 Rp32 juta, triwulan 3 Rp35 juta, triwulan 4 Rp37.500.000, sehingga ditotalkan menjadi Rp135.500.000. Sedangkan untuk departemen proses 2-nya JKL-nya Rp360.000, untuk bulan Februari Rp400.000, untuk bulan Maret Rp480.000, sedangkan untuk triwulan 2 Rp1.280.000, dan triwulan 3-nya sebesar Rp1.400.000. Dan untuk triwulan 4-nya sebesar Rp1.500.000, sehingga ditotalkan menjadi Rp5.420.000, dan untuk upah per jamnya sebesar Rp12.000, dan untuk biaya TKL-nya Rp4.320.000 untuk bulan Januari, untuk bulan Februari Rp4.800.000, sedangkan untuk bulan Maret Rp5.760.000, triwulan 3-nya Rp15.360.000, triwulan 3-nya Rp16.800.000, triwulan 4-nya Rp18 juta, sehingga ditotalkan menjadi Rp65.040.000. Selanjutnya, laporan pelaksanaan pemakaian jam dan biaya tenaga kerja departemen proses 1 bulan Februari 2A11. Keterangan. Di situ ada keterangan, ada rencana yang disesuaikan, ada realisasi, dan ada penyimpangan. Di penyimpangan ada jumlah dan persen. Untuk rencana produksi, baiklah saya akan lanjutkan. Untuk rencana produksi atau unit yang direncanakan sebesar Rp100.000, dan rencana yang disesuaikan sebesar Rp125.000, dan realisasinya sebesar Rp125.000. Dan surnya untuk rencana 5,0, dan rencana yang disesuaikan 5,0, realisasinya 5,2, dan jumlahnya 0,2 dan persennya 4. Untuk jumlah JKL atau DLH rencananya ada Rp500.000, rencana disesuaikan sebesar Rp625.000, realisasinya menjadi Rp650.000. Dan untuk mendapatkan jumlahnya Rp625.000 dikurang Rp650.000 didapatkan menjadi Rp25.000. Kemudian untuk mendapatkan persennya Rp25.000 dibagi dengan Rp500 dikalikan 100, sehingga hasilnya menjadi 4.
Tarif upah per DLH rencananya 20, rencana yang disesuaikan 20, realisasinya 15. Sehingga untuk mendapatkan jumlah 20 dikurang 15 sama dengan 5 mohon maaf salah sebelumnya. Yang seharusnya realisasi dikurang rencana yang disesuaikan, dapatlah jumlah yaitu minus 5%. Kemudian minus 5% dikalikan dengan dibagi dengan 20, kemudian dikalikan 100 sehingga hasilnya menjadi 25%. Biaya TKL rencananya ada 10 juta, rencana yang disesuaikan ada 12.500.000 rupiah, dan realisasinya 10 juta dikurang 12.500.000 sebesar realisasinya 11.750.000 rupiah. 12.500.000 dikurang 9.750.000 sebesar 2.750.000 rupiah. 2.750.000 rupiah dibagi dengan 10 juta, kemudian dikalikan 100 sehingga hasilnya menjadi 22%. Sekarang kita menghitung varians efisiensi. Rumusnya jam kerja rencana dikurang jam kerja real dikali tarif upah rencana, sehingga 625.000 DLH dikurang 650 DLH dikali 20 DLH hasilnya menjadi 500 atau merugikan karena jam kerja realnya lebih besar daripada jam kerja rencana. Sedangkan untuk varians tarif upah, rumusnya tarif upah rencana dikurang tarif upah real dikalikan jam kerja real. Nilainya 20 DLH dikurang 15 DLH dikali 650.000 DLH. Sehingga hasilnya menjadi 3.250.000 rupiah. Dan di sini sangat menguntungkan karena tarif upah rencana lebih besar daripada tarif upah real. Sehingga ini menguntungkan bagi perusahaan. Dan terakhir ada total variance. Rumusnya varians efisiensi ditambah varians tarif upah sama dengan 500 ditambah 3.250.000 rupiah hasilnya menjadi 2.750.000 rupiah. Yang 500 tadi merugikan, sedangkan yang 3.250.000 ini menguntungkan, sehingga 500 dikurang 3.250 hasilnya menjadi 2.750 atau menguntungkan karena perusahaan masih mendapatkan laba dari ini. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.